Saudara-saudara, kita akan belajar lagi tentang api penyucian dalam gereja Katolik. Mari kita mulai. Persoalan utama mengapa gereja Katolik mendoakan orang mati, sementara gereja Kristen non-Katolik tidak mendoakan orang mati. Salah satunya terletak di sini, api penyucian. Api penyucian atau purgatorium adalah tempat atau proses kita disucikan. Gereja Katolik mengakui adanya api penyucian, sementara orang-orang non-Kristen non-Katolik tidak mengakui adanya api penyucian. Sebab menurut mereka api penyucian itu hanyalah karangan gereja Katolik Roma. Gereja Katolik mengajarkan tentang api penyucian di dalam Katekismus Gereja Katolik 1030 1032 yang dapat disalin sebagai berikut. 1. Api penyucian adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan dengan Tuhan, namun belum suci sepenuhnya sehingga memerlukan proses pemurnian selanjutnya setelah kematian. Pemurnian dalam api penyucian sangat berlainan dengan siksa neraka. Kita dapat membantu jiwa-jiwa yang ada di api penyucian dengan doa kita, terutama dengan mempersembahkan wujud misa yang kudus bagi mereka. Keberadaan api penyucian bersumber dari ajaran kitab suci, yaitu dalam beberapa ayat sebagai berikut. Pertama, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Wahyu 21:27. Sebab Allah adalah kudus dan kita semua dipanggil kepada kekudusan yang sama. Matius 5:48, 1 Petrus 1:15-16. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah. Ibrani 12:14. Melihat bahwa memang tidak mungkin orang yang setengah kudus langsung masuk surga, maka sungguh patut kita syukuri bahwa Allah memberikan kesempatan pemurnian dalam api penyucian. Kedua, keberadaan api penyucian diungkapkan oleh Yesus sendiri secara tidak langsung pada saat ia mengajarkan tentang dosa yang menentang Roh Kudus. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Matius 12:32. Di sini Yesus mengajarkan bahwa ada dosa yang dapat diampuni pada kehidupan yang akan datang. Padahal kita tahu bahwa di neraka dosa tidak dapat diampuni, sedangkan di surga tidak ada dosa yang perlu diampuni. Maka mengampuni dosa yang ada setelah kematian terjadi di api penyucian. Ketiga, Rasul Paulus mengajarkan bahwa pada akhirnya segala perjalanan kita akan diuji oleh Tuhan. Jika pekerjaanmu terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Api ini tidak mungkin merupakan api neraka, sebab dari api neraka tidak akan yang dapat diselamatkan. Api ini juga bukan surga, sebab di surga tidak ada yang menderita kerugian, sehingga api di sini menunjukkan adanya kondisi tengah-tengah di mana jiwa-jiwa mengalami kerugian sementara untuk mencapai surga. Keempat, Kitab 2 Makabe 12:38-45 adalah yang paling jelas menceritakan dasar pengajaran mengenai api penyucian ini. Ketika Yudas Makabe dan anak buah hendak menguburkan jenazah pasukan yang gugur di pertempuran, mereka menemukan adanya jimat dan berhala kota Yamnia pada tiap jenazah itu. Maka Yudas mengumpulkan uang untuk dikirimkan ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa. Perbuatan ini dipuji sebagai perbuatan yang sangat baik dan tepat, oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Perbuatan ini didasari oleh pengharapan akan kebangkitan orang-orang mati.
Korban penebusan salah ini ditujukan agar mereka yang sudah mati dilepaskan dari dosa mereka. Kita sudah melihat bahwa ajar mengenai api penyucian bukan karangan gereja Katolik. Keberadaan api penyucian bisa ditelusuri dalam kitab suci. Entah mengapa gereja non-Kristen tidak melihat itu dalam kitab suci mereka. Gereja Katolik mengajarkan bahwa tentulah Tuhan dan hanya Tuhan yang mempunyai kuasa untuk menentukan apakah seorang meninggal itu masuk surga atau neraka. Namun, Gereja Katolik mengajarkan bahwa dengan adanya masa pemurnian penyucian inilah makanya dosa-dosa dari kita yang masih hidup dapat berguna bagi jiwa-jiwa yang mereka yang sedang dalam tahap pemurnian tersebut. Bahkan dengan mendoakan jiwa-jiwa tersebut, kita mengamalkan kasih kepada mereka yang sangat membutuhkannya, dan perbuatan ini sangat berkenan bagi Tuhan. Lihat 2 Makkabea 12 38-45. Oke, sekian dan terima kasih.